Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk waktu membaca firman dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan Engkau dan juga firman-Mu setiap waktu, supaya hidup kami tertuju hanya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di tengah kesulitan hidup sekalipun kami mengingat bahwa Bapa di surga yang penuh belas kasihan memperhatikan hidup kami dan tidak pernah tinggalkan. Bapa, kami akan membaca firman, berilah pengertian melalui Roh-Mu yang kudus, supaya hari kami dapat peneguhan kembali untuk terus hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus, pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya dicari atau yang paling dicari manusia? Mungkin kita dengan cepat dapat berkata bahwa yang dicari oleh manusia adalah uang. Mungkin kita juga berkata kesehatan, atau mungkin kenikmatan yang berhubungan dengan makanan, pesta, seksualitas, atau mungkin kecantikan, kegagahan, bahkan kebebasan. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebenarnya di hati terdalam seluruh manusia yang paling dicari adalah dicintai. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1 demikian. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pencarian akan uang, kekayaan, jabatan, popularitas, kesehatan, dan berbagai kenikmatan yang lain, terkadang itu seperti sebuah kompensasi dari usaha manusia untuk mencari kasih sayang. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan, desain oleh Tuhan untuk dikasihi Allah. Tetapi fakta Alkitab menyebutkan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan terusir dari Taman Eden, maka di dalam hati setiap manusia ada lapar dan haus akan kasih Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan berulang kali Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi dunia ini. Ia mengasihi manusia dan merindukan agar manusia dapat kembali dalam persekutuan yang erat, yang intim dengan Tuhan yang memang sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, ada 3 fakta yang kita temukan ketika kita membaca firman. Yang pertama adalah bahwa saya sebelum kita mengenal dan percaya Yesus Kristus, kita adalah orang berdosa dan tidak pantas masuk surga. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, ini satu kebenaran yang sangat kuat, bahwa kita adalah orang berdosa. Dan meskipun kita masih hidup, kita masih dapat berpikir, punya pengetahuan, kita punya emosional dan kehendak, kita masih bisa berkarya dimanapun kita ada. Tetapi ada yang hilang dari status kita, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, karena itulah dalam kondisi sebagai orang berdosa, kita sadar kita jauh dari hadirat Tuhan. Inilah kesepian yang terbesar di dalam dunia Bapak Ibu. Rasa kehilangan yang terberat, bahwa kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ibarat seorang bayi yang terputus hubungannya dengan seorang ibu, atau seorang anak yang kehilangan hubungan yang akrab dengan orang tuanya. Di sana ada
kekosongan, ada rasa lapar haus akan kasih sayang, tapi mereka tidak mendapatnya. Bapak Ibu, di dalam dosa hal terberat bukanlah sekedar bahwa nanti orang berdosa tanpa Yesus mati masuk ke hukuman kekal, tetapi dalam situasi hidup setiap hari Bapak Ibu, perasaan berdosa, rasa bersalah terhilang, itu sangat membuat kita kehilangan sukacita kehidupan. Fakta yang kedua adalah bahwa Allah mengasihi saya dan pada saat saya masih berdosa, Ia telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya oleh anugerah. Bapak Ibu, Yohanes 3:16, ayat yang sering kali kita ingat bagaimana Allah begitu besar kasihnya akan dunia ini, akan orang berdosa, saya dan Bapak Ibu Saudara dan orang-orang lain yang bahkan tidak sadar dirinya berdosa, bahwa Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 secara jelas juga dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, benar ada fakta pertama kita orang berdosa, tapi ada fakta kedua berdasarkan firman, bahwa Bapa mengasihi kita dan Ia mau menyelamatkan kita oleh anugerahnya. Dan fakta yang ketiga Bapak Ibu, dari Efesus pasal 1 yang sudah kita baca tadi ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, bahwa saya dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan dan ditentukan untuk menjadi anaknya. Bapak Ibu, ini satu pengertian yang sangat dalam, bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan dan ditentukan untuk menjadi anaknya. Saya membaca kembali Efesus pasal 13 Bapak Ibu, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Ayat 3 berkata tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bayangkan Bapak Ibu, di luar Kristus faktanya tadi kita orang berdosa, kita terhilang, kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mengalami kekosongan di dalam jiwa kita. Tetapi firman Tuhan menyatakan sebelum dunia dijadikan kita telah dipilih, kita dikuduskan untuk menjadi kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Bapak Ibu ya, dalam kasih ayat yang kelima dikatakan, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, kita memang dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan untuk dikasihi, dikembalikan kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita dapat pengampunan dosa dan kepastian surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semua kebenaran ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi saya, Allah mengasihimu, dan saya dan engkau, kita terancang sempurna di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sebelum orang tua kita menikah, merencanakan untuk menikah, Tuhan sudah merancang kita untuk ada, dilahirkan, dibesarkan untuk tujuan-tujuan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita masih hidup hari ini, kita harus yakin sepenuhnya bahwa kita ada di dalam rancangan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 13-17 berkata demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bapak Ibu, bukankah ini sangat luar biasa? Mazmur 139 13-17, bahwa tidak ada yang rahasia tentang saya, tentang engkau, masa lalu kita, masa kini dan masa depan, semua di dalam pengetahuan Allah. Dan meskipun kita merasa ada kekurangan, ada hal yang kita anggap sebagai bagian yang mungkin bagian yang tidak menguntungkan dalam hidup kita, mungkin kita bilang ini sisi lemah kita mungkin secara jasmani, ada keunikan-keunikan kepribadian, tapi jangan lupa bahwa di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita, yang telah merancang kita untuk ada hari ini,
Apa adanya kita Bapak Ibu, semuanya di dalam tangan Bapa. Itu cukup untuk kita hidup memuliakan Dia, melayani Dia, menyaksikan Dia sepanjang waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukankah ini sangat menyenangkan dan juga melegakan bahwa kita ada, Engkau ada karena Tuhan, dan Dia menginginkan kita untuk tetap hidup sampai hari ini. Dia mengasihi kita secara penuh sekarang dan juga sampai di surga mulia. Oleh karena itu hari ini mari kita senantiasa berterima kasih kepada Allah. Kita menerima diri kita sepenuhnya, sebagaimana Allah telah menciptakan kita, mendesain kita. Kita juga percaya bahwa kita akan baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dan sepanjang kita hidup di dalam kasih-Nya, kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Dia, maka kita yakin sepenuhnya bahwa Allah yang mengasihi kita tidak akan pernah tinggalkan. Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita bersyukur untuk kebenaran ini, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih, kami diciptakan untuk dikasihi Tuhan. Memang ada fakta bahwa kami orang berdosa, dan di luar Tuhan Yesus kami akan mati binasa, masuk penghukuman kekal. Tetapi kami tahu kami dirancang semula untuk dikasihi, diselamatkan, dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan menjadi milik-Mu. Alangkah besarnya dan ajaibnya, hal ini melebihi pengetahuan kami. Kami tidak bisa membayangkan hidup di luar Tuhan, tetapi yang kami tahu adalah faktanya hari ini kami telah diselamatkan dan menjadi milik-Mu. Kalau ada di antara kami yang tengah menghadapi situasi yang tertekan, pikiran yang berat, merasa Tuhan meninggalkan dia, merasa Tuhan tidak dengar doanya, biarlah hari ini kepastian kami bahwa kami telah dikasihi oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan, menguatkan kami untuk kembali dalam iman, mengiring Kau dengan setia sampai akhir kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.